Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, naltaqi maratan ukhra fi hadzal liqa. Baik, sekarang kita akan membahas pelajaran yang kemarin ya, namun kali ini lanjutan dari pelajaran yang kemarin, yaitu seperti apa sih khabar inna itu. Nah, kemarin kita bahas tentang khabar inna dan juga saudara-saudaranya, yakni akhwatuha. Kita sudah membahas akhwatu inna ya. Sekarang kita kembali ke pembahasan tentang khabar inna. Baik. Yang poin ketiga, halaman 41. Silakan dibuka dan disimak buku yang antum pegang. Baik. Khabar inna yakun, khabar inna yakunu. Jadi khabar inna itu berupa yang pertama adalah isman dhahiran. Ya, Ustadz tekankan kembali bahwa Ustadz ingatkan kembali bahwa inna ini ya, khabar inna ini sama seperti khabar mubtada, karena pada asalnya khabar inna adalah khabar mubtada, hanya saja dimasuki oleh inna dan saudara-saudaranya ya, sehingga isimnya menjadi apa? Menjadi mansub, tapi khobarnya tetap marfu. Nah, jadi bentuk khobar inna ini sama dengan khobar mubtada yang telah kita pelajari ya, sebelumnya. Baik. Khabar inna yakun, jadi khabar inna itu berupa yang pertama adalah isim dhahir ya, isman dhahiran ya, baik itu mabni ataupun mustaq. Kama fil amsilat sabiqah, seperti contoh-contoh yang telah kita pelajari sebelumnya ya, contoh-contoh di atas. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua adalah syibhu jumlah ya, baik itu dzaraf ataupun jar majrur ya. Di sini ada contohnya. Yang pertama, inna rahata ba'da ta'abi, dan ba'da ta'abi di sini khabarnya, dan khabarnya adalah syibhu jumlah. Ba'da situ dzarf, kemudian ta'ab di situ mudhaf ilaih ya. Kemudian contoh yang kedua, la rajula fid-dari, dan la rajula fiddari, dan khabarnya mana? Khabarnya adalah fiddari. Fiddari di sini adalah jar majrur. Fi di sini harfu jar, kemudian ad-dar di sini isim majrur. Ya, jadi khabarnya, khabar la di sini la nafilil jins ya. Contohnya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fiddari di sini jar wa majrur khabar la. Kemudian bentuk yang ketiga dari khabar inna adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, atau naqul al jumlah. Dan ismin zahir syibh jumlah, kemudian al jumlah. Al jumlah di sini ada dua ya, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Di sini ada contohnya, mislu innal misbaha daw'uhu syadidun, innal misbaha daw'uhu syadidun. Idan daw'uhu syadidun jumlah ismiyah khabar inna ya, daw'uhu syadidun. Daw'uhu di sini adalah isim ya, bukan fi'il, berarti dia adalah jumlah ismiyah. Contoh berikutnya, laita syababa yaudu yauman. Dan khabarnya mana? Khabar laita adalah yaudu yauman. Yaudu ya. Khabarnya adalah yaudu. Dan yaudu di sini adalah fi'il ya, berarti dia adalah jumlah fi'liyah khabar laita. Nah, nanti katanya ada pembahasan di sini ya. Wasayati syarhu ma taqaddam inda dirasatil jumlah wa makanuha min al-i'rabi fil babir rabi. Ya, ini ada penjelasan. Kemudian yang keempat ya juz. Poin yang keempat ya,
Yajuz taqdimu khabar inna idza kana syibu jumlah wa ismuha ma'rifah. Nah, khabar inna ini boleh dikedepankan ya. Khabar inna ini boleh dikedepankan idza kana syibu jumlah, kalau khabarnya syibu jumlah, wa ismuha ma'rifah, dan isimnya adalah isim ma'rifah ya. Ini boleh ya, antum boleh mengedepankan khabarnya atau khobarnya tetap di belakang, boleh. Kalau isimnya ma'rifah kemudian khobarnya itu sendiri adalah syibu jumlah. Seperti contoh di bawah ini, inna fit ta'ani as-salamata, ya. Boleh juga inna as-salamata fit ta'ani, ya, kedua-duanya boleh. Dan fit ta'ani di sini khobar inna muqaddam, as-salamata ism inna muakhar yang diakhirkan. Kemudian itu yang tadi yang boleh. Sekarang yang wajib, khobarnya harus dikedepankan, harus ya. Kapan? Yang pertama, idza kana syibu jumlah, kalau khobarnya syibu jumlah dan isimnya nakirah, isimnya nakirah. Seperti contoh di bawah ini ya, inna ma'al usri yusron, innal ma'al usri yusron. Dan ma'al usri di sini khabar inna muqaddam, yusron di sini isim inna muakhar. Kenapa muqaddam? Kenapa harus maju? Ya karena yusronnya di situ isimnya dia nakirah ya, tanpa alif lam. Itu yang pertama. Yang kedua, idza kana fi ismi inna dhamir ya'ud 'alal khabar. Kalau pada isim inna terdapat domir, yang mana domir tersebut kembali kepada khobarnya. Contohnya adalah inna fiddari sahibuha, inna fiddari sahibaha, inna fiddari sahibaha. Tapi di sini fiddari di sini adalah khobar ya, khobar muqaddam. Kemudian sahibaha di sini isim inna muakhar ya. Waqad ittasala bihi dhamir. Ada dhamirnya ha di situ ya. Ya'ud 'alal khabar, yang mana ha di situ kembali ke dar ya, kembali ke fiddar. Kenapa ha? Ha karena dar di situ muannas ya. Dar hukumnya adalah muannas. Sehingga sahibaha yakni sahibudar. Baik. Dipahami ya. Kemudian poin yang kelima, idza tasalat ma bi inna wa akhwatiha abtalat amaluha. Jadi kalau inna dan saudara-saudaranya ini dia bersambung dengan huruf ma ya, huruf ma di sini adalah ma al-kafah ya. Jadi ma penyempurna. Idza tasalat ma bi anna akhwat wa bi inna wa akhwatiha abtalat amaluha, maka dia tidak menasab isim ya, jadi dia tidak menasab isimnya. Ma ada laita, kecuali laita. Kalau laita boleh menasab isim, boleh juga tidak menasab isim. Fa idza dakhalat 'alaiha ma jasa i'maluha wa jasa ihmaluha. Nah, boleh menasab isim, boleh juga tidak menasab isim. Itu khusus untuk laita. Tetapi semuanya selain laita, inna dan saudara-saudaranya tidak menasab isim apabila bersambung dengan makafah ya, ma penyempurna. Mislu innamal umamu al-akhlaqu ma bakiyat ya. Jadi artinya adalah hanya umat-umat saja dinilai dari akhlaknya yang tertinggal, atau bahwasanya umat-umat itu dinilai akhlaknya dari yang tertinggal. Atau gini ya, mungkin artinya lebih tepat begini, bahwasanya umat-umat itu dinilai dari sisa-sisa akhlaknya.
Kemudian contoh yang kedua, ka'annama al-qadhaifu qasfur ru'ud, ya, bahwasanya bagaikan, ka'annama itu bagaikan, ya, bahwasanya bagaikan qadhaif itu apa ya, kedustaan apa ya, bahwasanya kedustaan itu bagaikan apa, bagaikan bom petir gitu ya, bom petir. Contoh yang lain, laitamal imtihanu sahlun atau laitamal imtihana sahlun. Ya, ini untuk laita ya. Jadi untuk laita ketika bersambung dengan ma, maka isimnya boleh mansub atau boleh marfu, laitamal imtihanu atau laitama al imtihana. Baik, kita lanjut. Kemudian yang keenam, tuksiru hamzah inna idza waqa'at. Nah, kan kita sering mendapati inna dan anna. Kapan hamzahnya menjadi i? Kapan hamzahnya menjadi i, menjadi inna? Yang pertama, fi awalil kalam, ketika dia berada di awal kalam, ya, digunakan di awal kalam. Misalnya innal adla asasul hikam. Baik, innal adla ini karena dia posisinya di awal, maka dia kasroh inna. Kemudian yang kedua, ba'dal qaul, ya, setelah pembicaraan. Contohnya adalah qalal muttahim, diawali dengan pembicaraan qalal muttahim. Kemudian inni bariun. Nah, ini inya hamzahnya kasrah ya, inni bariun, setelah pembicaraan. Contoh yang lain adalah qul inna hudallah huwal huda. Terus setelah apa lagi? Ini badal qasam, setelah sumpah ya, setelah sumpah maka dia menjadi hamzahnya kasrah. Wallahi inna nasra qaribun. Baik. Kemudian fi awal jumlah silatul mausul. Kemudian dia setelah apa? Setelah jumlah silatul mausul. Misalnya ja'alladzi. Di awal jumlah silatul mausul, ya kan, isim mausulnya alladzi, berarti silatul mausulnya innahu najihun gitu ya, berarti dia berada di awal, posisinya di awal jumlah silatul mausul, ya. Ja'alladzi innahu najihun, ya, inna di situ di awal silatul mausul. Kemudian ha fi bada'i jumlatil hal, dia berada pada awal, pada permulaan apa, jumlah hal, ya. Contohnya qabaltu wa innahu yasta'idu lis-safar, ya, wa innahu yasta'idu lis-safar di sini adalah dia keadaannya lagi bersiap-siap untuk bersafar, berarti dia hal, keadaan, ya, hal. Maka innahu di sini mengawali hal, jumlah hal tersebut. Kemudian setelah kalimat atau setelah lafadz haisu, ya, misalnya yaskunun nasu haisu inna, ya, jadi kalau dia posisinya setelah haisu maka dia kasroh inna gitu ya, Ikhwan. Baik, kemudian ada peringatan di sini, yajuz li takfif hadbu harfin nun min inna idza tasalat bihi dhamirna, ya, boleh diringankan ya nunnya apabila dia bersambung dengan dhamir, ya, nahnu. Misal ya ayuhan nasu inna, ya, seharusnya kan inna ditambah na menjadi apa, menjadi tiga, tapi ini cukup 2 saja, ya, ringan. Kemudian poin yang ke-7, tuftahu hamzah. Sekarang yang fathah, ya, hamzahnya fathah menjadi anna. Kapan? Idza sahha ta'wiluha ma'a ismiha wa khabariha bimasdar. Tuftahu hamzah inna idza sahha ta'wiluha ma ismuha wa khabaruha bimasdar, ya.
Wa yajibu fi hadhihi al-halah an tasbaqa bi jumlah. Jadi penggunaan inna menjadi anna itu ketika isim dan khobarnya itu dalam satu jumlah ya, isim dan khobarnya, isim inna dan khobar innanya bisa dirubah menjadi masdar, bisa dirubah menjadi masdar. Kemudian dia harus didahului dengan kata-kata sebelumnya atau kalam sebelumnya, jumlah sebelumnya ya. Seperti contoh di bawah ini, sarroni annaka najaht, sarroni annaka najahta. Ya, sarroni sini mendahului, lafadz yang mendahului anna. Kemudian ka dan najah di sini bisa dirubah menjadi masdar. Najaha ini fi'il ya, kemudian ka-nya bisa dirubah menjadi masdar, menjadi sarroni najahuka. Nah, najahuka ini masdar ditambahi isim ka di situ. Kemudian atamanna annal qamara tali'un ya. Jadi atamanna di sini mendahului, kemudian anna dia fathah a, kemudian al-qamar tali'un. Tali'un di sini, qamar di sini, dan tali'unnya dibentuk dalam bentuk masdar ya, bisa dibentuk masdar, yang mana kita bisa mengatakan atamanna tulu al-qamar, atamanna tulu al-qamar. Gitu ya, untuk membedakan antara anna dan inna. Contoh yang lain adalah ajibtu min annaka qa'im. Ajibtu min annaka qa'im. Ya, jadi kita bisa merubah ka dan qa'im di situ menjadi qiyamuka. Ya. Ajibtu min qiyamika. Ajibtu min qiyamika. Wa sayutim syarhul masdar fil juz' ats-tsani min al-kitab. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri. Yang penting antum bisa meraba-raba. Dan yang terakhir adalah yajuz an tadkhula ala khabar inna lam maftuha tufidu at-ta'kid. Ya, jadi khabar inna ini bisa dimasuki dengan lam maftuh ya, lam maftuh yang fungsinya adalah sebagai penegasan atau sebagai takkid. Wa tadkhulu hadhihi lam ala khabar inna faqat. Dan lam ini dia memasuki atau dia bisa masuk hanya kepada khabar inna saja ya. Adapun yang lainnya, saudara-saudaranya yang lain tidak bisa khabarnya dimasuki dengan lam al-maftuhah ya, lam takkid. Contohnya adalah innallaha laqawiyyun. Ya. Laqawiyyun di sini adalah khabar inna yang dimasuki la at-takkid ya. Contoh yang lain adalah inna zaidan laqaimun ya. Kemudian yajuz antar kula aidon lam ala ismi inna idza ta'akhkhara anil khabar ya. Ya. Boleh juga dimasuki lam ke isim ya. Boleh juga isimnya dimasuki lam idza ta'akhkhara anil khabar. Kalau dia ta'akhkhara anil khabar ya, kalau dia berada di setelah khabar ya, setelah khabar. Nah, kalau isimnya adalah isim mu'akhkhar. Kalau isimnya adalah isim mu'akhkhar. Tapi begitu ya ikhwan, antum baca dan baca terus ya, karena ini semuanya sudah jelas ya. Antum udah pernah belajar, kemudian semuanya juga sudah jelas, ada contohnya, ada penjelasannya, tinggal antum kembali membaca dan membaca, insyaallah mafi muskilah, nggak ada masalah.
Tayyib ilahuna wa naltaqi fi liqa'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.